Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, pada kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bersua kembali di acara kesayangan kita, Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Talaki. Memasuki episode yang ke-37, insya Allah kita akan masuk bab baru, yaitu Babu Anwa'il Aridi lil Waqfi, yaitu bab macam-macam sukun karena wakaf. Masih bersama dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu ta'ala. Beliau juga sekaligus pembina Ma'had Tahfidz Az-Zahabi di Bekasi, dan beliau sekarang masih berada di Kendari, dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau. Kita akan langsung saja untuk interaktif atau menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz. Ahlan bikum. Baik, alhamdulillah, ikhwatu iman rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berbahagia ini dan bagaimana juga cara untuk membaca wakaf, ya, cara membaca ketika kita wakaf. Mungkin kita kebingungan bagaimana caranya ketika wakaf. Insyaallah malam ini akan kita bahas. Dan jangan kemana-mana, kita akan bahas bagaimana cara membaca wakaf, yaitu mengenai bab Anwa'ul Aridi lil Waqfi. Insyaallah jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Taib, jazakumullah khairan. Masih bersama dengan kami di acara Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Dan selanjutnya akan kita simak ulasannya sebagai berikut. Fal yatafadhal mashkuran Ustaz. Taib, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV ini. Dan alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan pada pembahasan yang baru, yaitu tentang Babu Anwa'il Arid lil Waqfi. Maksudnya adalah bagaimana kita membaca bacaan yang sukun disebabkan karena wakaf. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang insyaallah kita jadikan rujukannya adalah kitab As-Salsabil Asy-Syafi'i karya Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimahullah taala, kita akan jelaskan dulu bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian kita berniat untuk melanjutkan kembali bacaan. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan wakaf, karena kita akan bahas tentang wakaf. Jadi ada istilah wakaf, yaitu apa? Berhenti sejenak, kemudian dengan mengambil nafas, tadi anak koreksi. Jadi berhenti sejenak dengan mengambil nafas, kemudian berniat melanjutkan lagi bacaan. Contoh mudahnya misalkan kita ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita ambil nafas, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini contoh saja bahwa inilah yang dimaksud dengan apa? Wakaf. Kita berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas. Jadi berhentinya ini untuk istirahat, untuk apa? Mengambil nafas, beristirahat dulu, mengambil nafas pada waktu yang sewajarnya saja. Kemudian kita melanjutkan lagi bacaan. Nah, ini yang dimaksud dengan wakaf. Taib. Nah,
Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah ada huruf-huruf hijaiyah yang asalnya itu bukan sukun, ya, asalnya bukan sukun. Kemudian karena dia dalam kondisi waqaf atau berhenti maka menjadi sukun. Ini namanya apa? Al-'arid lil waqfi. Al-'arid lil waqfi. Jadi sukunnya itu muncul karena apa? Karena waqaf. Jadi awalnya berharakat dia, bisa jadi berharakat fathah, kasrah atau dhammah. Kemudian karena dia dalam kondisi waqaf berhenti maka menjadi mati, ya. Jadi tadinya berjalan kemudian apa? Berhenti maka menjadi apa? Menjadi mati. Nah, inilah yang akan kita bahas. Baik. Jadi contoh mudahnya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan asalnya adalah fathah, Al-Alamin. Kemudian tatkala apa? Tatkala waqaf menjadi sukun, Al-Alamin. Baik. Nanti nama matnya adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, itu sebagaimana yang kita sudah bahas kemarin pada pembahasan mat. Baik. Jadi yang ingin kita jelaskan ini maksudnya adalah bahwa ada yang huruf yang tadinya berharakat kemudian karena waqaf maka menjadi sukun. Ini yang ingin kita jelaskan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, di antara huruf-huruf tersebut ada yang huruf sahihah. Namanya ada huruf apa? Sahihah. Dan ada huruf illah. Ada huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah itu adalah huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat itu berarti alif, ya sukun, sebelumnya kasrah, kemudian waw sukun, sebelumnya dhammah. Nah, ini namanya apa? Huruf illah. Jadi kata di dalam bahasa Arab saat kita berhenti padanya, nanti kalau enggak dia berhenti pada huruf sahihah, kalau enggak berhenti pada huruf illah. Ulangin lagi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat di dalam Al-Quran tersebut huruf terakhirnya kemungkinannya 2. Kalau enggak diakhiri dengan huruf mat atau huruf illah mudahnya, taib. Atau kalau enggak huruf sahihah. Huruf sahihah itu berarti selain daripada huruf apa? Huruf mat. Mafhum ini insyaallah. Anda akan berikan contohnya dulu seperti misalkan yang diakhiri dengan huruf illah. Contohnya misalkan wa yaquluna matahu. Taib. Asalnya adalah wa yaquluna mata huwa. Taib, huwa. Ketika berhenti menjadi apa? Wa yaquluna matahu. Taib. Berarti ini diakhiri dengan apa? Waw sukun, sebelumnya ada dhammah. Nah, ini namanya apa? Diakhiri dengan huruf illah, huruf mat. Bisa difahami insyaallah? Atau misalkan qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Asalnya adalah mahia. Mahia. Asalnya adalah mahia, tapi karena waqaf menjadi apa? Mahi. Jadi mat. Ini diakhiri dengan apa? Huruf illah. Tayyib. Atau misalkan wal jibala arsaha. Arsaha. Di situ ada alif, sebelumnya fathah. Berarti ini diakhiri dengan huruf mat atau huruf illah. Sampai sini jelas? Berarti ini kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang pertama, kata di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran, saat kita berhenti padanya, maka kelompok yang pertama adalah diakhiri dengan huruf illah. Huruf illah itu apa sih? Yaitu 3 huruf mat. Kalau enggak alif sebelumnya fathah, kalau enggak ya sukun sebelumnya kasrah, kalau enggak waw sukun sebelumnya dhammah. Ini yang dimaksud dengan apa? Huruf illah atau huruf mat. Jelas sampai sini insyaallah? Baik. Kemudian kalau sudah jelas, baru kita ke kelompok yang kedua. Yang ini nanti insya Allah pembahasannya lebih panjang. Kalau yang huruf mat tadi diakhiri dengan huruf mat tadi gampang. Dibaca saja 2 harakat. Sebagaimana mat tabi'i kan begitu. Wadduha. Misalkan 2 harakat. Taib. Atau wa yaquluna matahu. 2 harakat. Taib. Atau mungkin yubayyin lana mahi. 2 harakat. Sebagai mat apa? Sebagai mat tabi'i biasa, mat asli biasa, 2 harakat. Nah, sekarang kelompok yang kedua yaitu kalimat atau kata di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran, bisa juga kita katakan seperti itu, yang diakhiri dengan huruf sahihah. Apa itu huruf sahihah? Selain daripada huruf mat, ya bisa jadi diakhiri dengan hamzah, bisa jadi diakhiri huruf ba, bisa dari huruf ta, huruf sa. Taib. Selain daripada apa? Alif, waw sukun dan ya sukun. Jelas insyaallah? Berarti ini diakhiri dengan apa? Huruf sahihah. Taib. Jadi pelan-pelan ya, pemirsa sekalian, kita ulangi. Apa yang kita ingin bahas pada malam hari ini yaitu adalah bahwa
kata di dalam Al-Quran, jika kita berhenti padanya, kemungkinannya dua. Kalau nggak diakhiri dengan huruf mat, huruf illah, tayyib, antara alif atau waw sukun sebelumnya dhammah dan ya sukun sebelumnya kasrah, atau kelompok yang kedua diakhiri dengan huruf sahihah. Apa itu huruf sahihah? Selain daripada huruf mat. Jelas insyaallah. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini beserta dengan rinciannya insyaallah. Tayyib. Kita akan lihat. Silakan ditampilkan untuk slide-nya, untuk materi. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala di dalam kitab As-Salsabil Asy-Syafi, babu anwa'il 'arid lil waqfi wal waqfu maddun 'aridun lahu wa madd muttasilun wa 'aridun min ghairi madd. Baik. Wal waqfu. Nah, maksudnya bahwa wal waqfu sukun karena waqaf itu, wal waqfu maddun 'aridun, yaitu mat arid. Mat arid ini berarti mat arid li sukun atau bisa juga matlin. Jadi sukun yang muncul karena apa? Waqaf. Itu namanya mat arid. Entah itu mat arid li sukun seperti al-alamin, ya'lamun, tayyib, atau mu'minun. Ini namanya mat arid li sukun. Kalau matlin berarti Quraisy, khauf, tayyib. Ini namanya matlin. Berarti maddun aridun yaitu mat arid. Berarti diakhiri dengan apa? Dengan entah itu huruf yang disukunkan karena waqaf sebelumnya mat tabi'i atau huruf yang disukunkan karena waqaf sebelumnya sifat lin. Nah, karena mat arid disukun rumusnya adalah mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Itu. Adapun mat lin adalah sifat lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jelas ya? Ini sukun yang disertai dengan mat, yaitu mat arid disukun dan mat lin. Wa madd muttasilun. Yang kedua adalah sukun pada mat wajib muttasil. Berarti mat wajib muttasil dalam kondisi sukun. Berarti misalkan as-sama atau bisu. Bagaimana nanti cara membacanya? Tayyib. Jadi kelompok pertama tadi apa? Yaitu sukun arid atau mat arid. Bisa jadi mat arid disukun atau mat apa? Matlin. Tayyib. Hukumnya nanti panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan mat kemarin. Kemudian yang kedua adalah berhenti pada mat wajib muttasil. Berhenti pada mat wajib muttasil. Contohnya as-sama, bisu. Seperti apa cara membacanya? Ada berapa cara? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah kita berhenti wa'aridun min ghairi madd, yaitu berhenti pada huruf yang tadinya berharokat tapi karena waqaf menjadi sukun, tapi sebelumnya tidak ada mat, jadi tidak dipanjangkan. Contoh kalau kita berhenti pada fayaghfir, misalkan fayaghfiru asalnya adalah dhammah, fayaghfiru menjadi fayaghfir, atau misalkan wal 'asr, tayyib, atau wal fajr asalnya wal fajri, wal 'asri, tayyib, karena waqaf maka menjadi sukun. Jelas ya? Jadi ada 3 sukun karena waqaf itu tidak keluar dari 3 kelompok ini. Jadi kalau dia bukan sebagai mat arid, entah itu mat arid disukun atau matlin, kalau enggak dia adalah sukun pada mat wajib muttasil, kalau enggak dia adalah sukun tanpa mat. Jadi pendek, fayaghfir wal 'asr wal fath. Baik. Jadi jelas ya insyaallah ya. Nah, mungkin pembahasannya agak sedikit berat, tapi sedikit saja insyaallah. Semoga bisa difahami. Jadi kita akan lanjutkan nanti insyaallah. Kita pelan-pelan, kita akan berikan contoh-contohnya dan juga ada beberapa cara bacanya insyaallah nanti. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Insyaallah kita sudah mendapatkan faedah ikhwatu iman rahimanillah wa yakum dari pembahasan malam ini, yaitu sukun yang muncul karena adanya waqaf. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan mat arid sukun. Yang keduanya adalah sukunnya karena mat wajib mutasil atau sukun tanpa adanya mat. Nah, insyaallah bagaimana tata cara untuk membacanya dan kaifiahnya insyaallah nanti akan kita bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Taib jazakumullah khairan, masih setia bersama dengan Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwatu iman rahimanallahu wa iyyakum, insyaallah dalam merupakan bab penting untuk kita semuanya, yaitu bagaimana cara wakaf ya, cara membaca sukun ketika wakaf. Dan tadi kita sudah membahas ada 3 kondisi dan keadaan. Yang pertama adalah mengenai mat ari di sukun, yang keduanya sukunnya dikarenakan mat wajib mutasil dan sukun ketika huruf biasa. Dan ada juga kondisi ataupun tata caranya itu ada 3 macam yang akan dibahas dan disampaikan oleh Ustadz, dan bagaimana cara membacanya silahkan disimak baik-baik. Tafadhal mashkuran. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi insyaallah kita akan bacakan pada bait berikutnya penjelasan dari Syekh Uthman Sulaiman Murad. Beliau berkata, "Faqif 'alaiha bis-sukuni kaifa mar washmim biha raf'an warum raf'an wajar." Faqif, maka berhentilah, 'alaiha, ya, pada kalimat tersebut atau pada kata tersebut, bisukuni kaifamar, dengan sukun kaifamar, bagaimanapun kondisinya. Artinya kalau harokatnya itu fathah atau kasrah atau dhammah, maka kita boleh sukunkan. Tayyib, contohnya gampangnya tadi misalkan alhamdulillahirabbil alamin, ini harokat terakhirnya apa? Fathah. Tayyib, berarti boleh kita sukunkan alhamdulillahirabbil alamin, ini sukun biasa namanya ya. Kemudian misalkan ar-rahmanir rahimi, tayyib, ini kasrah, harakat asalnya adalah kasrah, maka boleh kita sukunkan ar-rahmanir rahim, tayyib. Kemudian misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ini harakat asalnya adalah dhammah, tayyib, dan kita boleh sukunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya dari faqif 'alaiha bis-sukuni kaifamar. Jadi cara baca yang pertama adalah kita boleh mensukunkannya saat kata tersebut berharokat apapun, baik itu fathah maupun kasrah maupun dhammah. Jelas sampai sini? Jadi kalau harokatnya fathah maupun kasrah maupun dhammah boleh kita apa? Sukunkan. Karena apa? Wal iskanu aslul waqfi, karena mensukunkan itu adalah asal dari waqaf. Jadi hukum asal waqaf adalah disukunkan. Kenapa? Karena sukun adalah mahal al-istirahah. Saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita sukunkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Enak mana? Enak alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena sukun adalah tempat untuk istirahat. Nah, fungsi dari wakaf kita untuk istirahat, dan istirahat yang paling ringan adalah dengan sukun. Nah, itulah. Jadi jelas ya, karena orang Arab sendiri mereka tidak biasa untuk memulai sesuatu dengan sukun dan tidak juga biasa mengakhiri sesuatu dengan berharokat. Jadi mereka tidak membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak. Jadi mereka tidak memulai dari sukun, dan jika tidak mengakhiri dengan apa? Harokat. Maka mengakhirinya dengan apa? Dengan sukun. Memulainya dengan harokat. Begitu. Mafhum ini insyaallah? Baik. Jadi cara baca yang pertama adalah dengan apa? Dengan sukun. Harokat apapun itu maka kita sukunkan, dan inilah yang lebih mudah, lebih ringan untuk apa? Diucapkan, karena ini sukun adalah untuk istirahat, Tayyib. Selain dengan sukun biasa, juga bisa washmim biha raf'an. Kita juga bisa mengismamkan. Ada istilah baru yaitu ismam. Apa itu ismam? Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Jadi kita boleh juga membaca dengan ismam. Tapi saat kapan? Saat raf'an, saat kondisinya adalah marfu', atau gampangnya saat apa? Dhammah, gitu saja dulu lah ya. Barangkali ada yang masih bingung marfu' atau rafa' itu apa? Gampangnya adalah saat berharakat dhammah. Jadi kalau dhammah maka boleh kita ismamkan. Ismam sendiri gampangnya adalah kita memonyongkan kedua bibir tapi tanpa suara dhammah. Itu gampangnya. Jadi ini istilah ringannya supaya antum yang masih baru itu bisa langsung paham adalah ismam adalah monyong tapi tanpa suara dhammah. Hanya monyong isyarat saja. Tayyib. Contohnya, anak akan contohkan gimana sih ismam?
Contohnya seperti ini. Jadi kita monyong, taib, suaranya adalah suara sukun. Jadi kita memonyongkan kedua bibir setelah kita mensukunkan huruf yang terakhir. Tapi tanpa suara apa? Dhammah. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Jadi kita sukunkan dulu, kanasta'in. Begitu ya. Jadi bukan kanasta'inu. Nu, nggak ada suaranya. Ismam hanya monyong saja. Mafhum? Ismam artinya adalah memonyongkan kedua bibir setelah kita mensukunkannya. Disukunkan dulu, berarti bunyinya apa? Sukun. Nah, bunyinya sukun. Tapi bibirnya monyong. Sehingga orang yang tuli tidak bisa dengarkan. Orang yang buta juga nggak bisa melihat. Gitu. Jadi monyong hanya isyarat saja. Contoh tadi, misalkan cara baca ismam pada dhammah seperti ini contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah kita sukunkan nasta'in. Baik, hanya isyarat saja. Monyong tapi tanpa ada suara dhammah. Mafhum insyaallah? Itu maksud dari ismam. Jadi gampangnya ismam itu monyong. Monyong tapi tanpa suara dhammah. Baik, berikutnya adalah raum. Jadi boleh kita warum raf'an wajar. Warum raf'an wajar. Dan kita boleh untuk meraumkan kapan itu? Saat raf'an maksudnya saat marfu', saat dhammah. Jadi saat dhammah boleh kita raumkan. Baik. Wajar dan juga boleh pada majrur. Boleh juga pada majrur. Baik. Jadi kita ulangi lagi, ada tiga cara. Ada tiga apa? Cara kita saat berhenti pada kata di dalam bahasa Arab bisa kita sukunkan. Kapan itu? Jika berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Yang kedua, bisa kita ismamkan. Kapan itu? Jika dhammah. Berikutnya yang ketiga adalah bisa kita raumkan. Kapan itu? Saat dhammah maupun kasrah. Jadi raum itu apa? Raum adalah mengucapkan sebagian harakat. Nah, perhatikan. Raum maksudnya adalah mengucapkan sebagian harakat. Mengucapkan sebagian harakat dengan suara yang lirih. Tayyib, bukan sepenuhnya harakat, bukan 100% harakat. Saat kondisi waqaf pada huruf yang berharakat dhammah maupun kasrah. Jadi kita mengucapkan kapan itu? Saat kita waqaf pada huruf yang berharakat dhammah maupun kasrah. Contohnya misalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada suara dhammah tetapi lirih, bukan nasta'inu, tapi nasta'inu. Nu. Taib, ada suara dhammah tapi lirih. Jelas? Jadi harakatnya tidak sempurna. Atau Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Rahimi, mi, bukan. Kalau mi berarti apa? Harakatnya sempurna. Sedangkan raum harakatnya tidak sempurna. Hanya sebagian harakat saja. Dan suaranya lirih. Jelas ini insyaallah? Apa itu tadi ismam? Kita ulangi lagi. Ismam adalah memonyongkan kedua bibir setelah kita mensukunkan huruf tersebut. Baik. Kemudian kita memonyongkannya apa? Tanpa suara dhammah. Tanpa suara dhammah. Jelas ini insyaallah? Contohnya nasta'in. Jadi setelah kita sukunkan baru kita monyongkan. Ini tanpa suara. Saat memonyongkan ada suaranya tidak? Tidak ada. Ini yang namanya ismam. Adapun raum adalah kita mengucapkan sebagian harakat, tidak penuh. Sekali lagi, mengucapkan sebagian harakat dengan suara yang lirih tentunya. Baik, kapan? Saat waqaf pada huruf yang berharakat dhammah maupun kasrah. Kalau fathah nggak bisa apa? Nggak bisa raum. Jadi misalkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak perlu. Fathah tidak ada raum. Jadi kalau harakat asalnya fathah hanya bisa dengan sukun biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ingat ya, ringkasannya sekarang. Coba masih ingat enggak? Kalau kita berhenti saat huruf tersebut berharakat fathah, kasrah maupun dhammah. Jadi kalau seumpamanya ini ada huruf nih waqaf pada huruf yang berharakat kasrah, fathah atau dhammah, maka kita bisa gunakan sukun biasa, dan ini yang paling ringan, sukun biasa. Baik. Kemudian juga kita bisa mengismamkannya. Tapi ismam ini khusus untuk huruf yang berharakat apa? Dhammah. Ingat, khusus untuk huruf yang berharakat dhammah. Untuk kasrah dan juga fathah bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa diismamkan. Karena ismam sendiri artinya memoyongkan. Monyong saja sudah, oh ini dhammah ini. Memonyongkan kedua bibir setelah mensukunkannya tanpa apa? Tanpa suara dhammah. Jadi tanpa ada suara dhammah. Yang ketiga, kita bisa meraumkan. Apa itu raum? Raum adalah mengucapkan sebagian harakat dengan diri taib saat waqaf pada huruf yang berharakat dhammah maupun kasrah, rafa' maupun jar. Gitu. Jadi kalau raum itu bisa pada dhammah maupun jar. Nah, berarti kesimpulannya sekarang, kesimpulan. Kalau kita berhenti pada huruf yang berharakat fathah, bisa berhentinya dengan apa? Bisanya dengan sukun biasa saja. Taib. Bisa dengan ismam? Tidak bisa. Dengan raum? Tidak bisa. Jadi kalau fathah maka hanya dengan satu cara, yaitu apa? Yaitu dengan sukun biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin menjadi al-alamin. Sukun biasa. Taib. Yang kedua, kalau hurufnya berharakat dhammah, kita bisa baca dengan apa saja? Kita bisa sukun biasa. Contohnya, nasta'inu menjadi nasta'in. Sukun biasa. Atau dengan ismam, nasta'in. Baik, nasta'in. Hanya isyarat monyong saja. Atau dengan raum, nasta'in. Nasta'in. Jadi nu. Ada suara dhammahnya tapi apa? Lirih. Jelas? Mafhum insyaallah? Jadi kalau dhammah bisa dengan sukun biasa atau dengan ismam atau dengan raum. Jelas sampai sini? Baik. Kalau kasrah. Kasrah bisa dengan apa? Bisa dengan sukun biasa dan juga bisa pula dengan apa? Dengan raum. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim menjadi Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Atau Ar-Rahmanir Rahim. Mi ada suara kasrah tapi tidak sempurna. Jelas sampai sini insyaallah. Jadi bisa bedakan ya. Sukun mahad atau sukun biasa, gampangnya itu bisa jadi ketika huruf tersebut fathah, kasrah maupun dhammah. Kemudian ismam, kapan terjadinya? Saat huruf berharakat dhammah. Kemudian raum, kapan terjadinya? Saat huruf berharakat dhammah maupun kasrah. Sudah jelas insyaallah? Jelas ya? Sangat mudah insyaallah pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah bab ini masih lumayan panjang, tetapi supaya bisa dicerna dengan baik, ya semoga antum semuanya bisa memahaminya dan juga bisa diamalkan. Kita cukupkan dulu untuk materinya. Jadi kesimpulan pada malam hari ini adalah kita mempelajari tentang bagaimana sih kita waqaf atau berhenti pada huruf yang tadinya berharakat kemudian disukunkan karena waqaf. Ini namanya babu anwa'il 'arid lil waqfi. Jadi ada sukun yang muncul karena waqaf. Paling utama tadi kita pertama jelaskan, ada huruf yang diakhiri dengan huruf illah, ada huruf sahihah. Huruf illah maksudnya huruf mat. Diakhiri dengan alif sebelumnya fathah, diakhiri dengan ya sukun sebelumnya kasrah, diakhiri dengan waw sukun sebelumnya dhammah. Ini namanya huruf illah. Kalau terjadi seperti ini, berapa panjangnya? 2 harakat. Sebagai apa? Mat tabi'i biasa atau mat asli. Nah, adapun kalau diakhiri dengan huruf sahihah, ini pembahasannya kita bisa rincikan lagi. Yang pertama adalah berhenti pada mat arid. Baik itu arid disukun maupun mat lin. Yang kedua, berhenti pada mat wajib muttasil.
Yang ketiga, berhenti pada sukun biasa atau sukun arid yang sebelumnya tidak panjang, tanpa dipanjangkan. Kemudian kalau sudah kejadian seperti itu, waqaf pada huruf sahihah, cara bacanya bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah sukun biasa atau sukun mahad. Kapan itu sukun mahad? Saat hurufnya berharakat fathah, kasrah maupun dhammah. Yang kedua adalah dengan ismam. Kapan itu dengan ismam? Yaitu saat berharakat dhammah. Yang ketiga dengan raum. Kapan itu? Saat hurufnya berharakat dhammah maupun kasrah. Nah, mudah insyaallah ya. Jadi semoga ini bisa difahami semuanya dan bermanfaat. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya yang Masya Allah luar biasa. Dan kita pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, biasanya hanya satu ya, baru mengenal semuanya dibaca sukun, karena memang itu yang aman ya. Dari kesimpulan yang telah Ustaz berikan kepada kita semuanya, ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, Masya Allah kita mengenal lagi wawasan lebih luas, yaitu macam-macam sukun ketika wakaf. Yang pertama adalah ketika huruf tersebut berharokat apapun, bisa kita baca dengan sukun semuanya, dan ini yang sudah biasa dan biasa kita baca. Ternyata ada juga ismam dan raum. Ismam yaitu ketika berharokat dhammah, dan raum apabila diakhiri dengan dhammah ataupun kasroh. Dan insyaallah ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, kita akan kembali lagi di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif insyaallah untuk Talaqi surat Abasa. Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jazakumullah khairan, terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang masih setia bersama dengan Hasan TV di acara Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Insyaallah kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen Talaqi untuk pembacaan surat Abasa. Dan pada kesempatan berbahagia ini insyaallah kita akan mulai Talaqi dari ayat 1 sampai dengan ayat 22. Silakan disimak baik-baik Bapak Ibu di rumah, disiapkan mushafnya, ataupun mungkin yang belum ketemu mushafnya silakan antum untuk lihat di layar monitor. Ustaz, falyatafadhal masykuran. Baik. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tahsin atau talaqi pada surah Abasa, dan karena terbatasnya waktu insyaallah kita akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 22. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. طيب. Di ayat 1 sampai ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman Abasa wa tawalla. Baik, surat Abasa kita sudah masyhur dengan sebutan surah Abasa, begitu ya. Karena ini fiil nih, fiil madhi, Abasa wa tawalla.
beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu bermuka masam, abasa. Nah, namun sebagian ulama mereka menyebutnya dengan surah abas, disukunkan karena wakaf kan, suratu abas begitu. Seperti surah Al-Baqarah gitu. Begitu juga surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf itu disukunkan. Kalau semuanya yang masyhur adalah surah Al-Kahfi, dikasrahkan, surat Al-Kahfi begitu. Maka kalau semuanya Al-Kahfi, mungkin karena di situ ada dua sukun ya, makanya fa-nya dikasrahkan. Tapi yang lebih tepat kalau kita berhenti ya berarti suratul Kahf, surah Al-Kahf. Kalau suratul Kahfi berarti surah Al-Baqarati gitu, atau surah An-Nisa'i. Nah, sama juga di sini surah Abasa, yang masyhurnya Abasa. Tapi karena wakaf maka kita baca surah Abas. Nah, tapi ala kulli hal semuanya bisa kita pakai insyaallah. Yang penting masyhur bahwa ini surah Abasa begitu. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Ini tipis semua. Jadi mudah ya insyaallah. Wa tawalla di sini mat apa? Tergantung. Kalau semuanya wakaf berarti mat tabi'i atau mat asli biasa. Jadi jangan terkecoh dengan tanda benderanya itu. Itu adalah jaga-jaga kalau kita wasalkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, jadi jangan sampai baca abasa wa tawalla. Loh, kok berhenti tapi panjang sekali? Iya, karena setelahnya ada bendera itu. Ini kurang tepat ya. Jadi itu untuk jaga-jaga saat wasal begitu. Adapun saat wakaf berapa harakatnya? 2 harakat saja. Jadi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi an tipiskan, jangan salah. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika. Qala sughra sering kita ingatkan. Wa ma yudrika, jangan yudrika, tapi yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dan orang sering salah ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin ketemu dengan fa. Ikhfa pada huruf fa ini sering salah. Salahnya apa? Jadi tebal. Fatau salah. Yang betul fatau. Mungkin untuk melatihnya supaya tetap tipis, pangkal lidahnya terhampar, kita juga ujung lidah ujung bibir yang bawah ini kita tarik ke bawah sedikit saja. Fatafa, jangan fatau. Ini tebal, salah ya. Fatanfa'ahu dzikra aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Baik. Amma man istaghna. Ini sama juga, fatanfa'ahu dzikra. Di situ meskipun ada benderanya, ini dibaca saat waqaf dengan 2 harakat saja. Jadi itu ada bendera begitu untuk jaga-jaga saat wasal dibaca sebagai mad jaiz munfasil. Adapun kalau saat waqaf berarti 2 harakat saja. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Fa anta tipiskan. Fa anta lahu jangan masuk hidung. Lahu tasadda. Baik. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Sama juga manja, tipiskan. Manja. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Kalau kita lihat ayatnya di sini, wa huwa yakhsha wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yas'a bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah, fa anta anhu talahha, maka engkau Nabi Muhammad SAW malah mengabaikannya. Baik. Ya, surah Abasa ini kan menceritakan tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dikarenakan saat itu Nabi Muhammad sedang dalam kondisi di mana beliau sedang berdakwah kepada pembesar kaum Quraisy. Beliau tentunya nalurinya adalah berharap semoga
orang Quraisy yang merupakan pembesarnya ini, mereka masuk kepada Islam. Jadi mereka menerima dakwah Islam, masuk pada Islam, sehingga kalau pentolannya saja masuk Islam, insya Allah yang bawah-bawahnya akan ikut, kan begitu. Ini nalurinya. Taib, dan beliau tidak salah ketika berharap agar pentolannya tersebut masuk Islam, kemudian bawah-bawahnya tinggal ngikutin, gampang. Namun di sisi yang lain, pada saat yang sama, ada seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum, beliau seorang yang buta. Wallahu alam, barangkali beliau tidak tahu Nabi SAW sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy ini. Dan beliau adalah orang yang, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Umi Maktum ini, beliau adalah orang yang yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga ingin faidah, nasihat dari Nabi SAW, tapi Nabi Muhammad mengabaikannya. Taib, abasa wa tawalla, bahkan Nabi berpaling gitu kan. Fa anta anhu talaha, engkau malah mengabaikan ini, padahal ini juga pengen hidayah dan dia sudah jelas masuk Islam gitu ya. Taib, ini Allah Subhanahu wa taala tegur. Dan ini bukan termasuk dari dosa. Belum termasuk dosa karena langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah turunnya ayat ini. Surat ini, abasa wa tawalla. Taib. Nah, kita membicarakan tentang kalla setelahnya. Setelahnya ada kalla di sini. Kalla. Kita baca dengan berhenti tadi ya. Jadi kalla itu maknanya ada banyak. Bisa jadi lirrad, untuk bantahan dari pernyataan sebelumnya. Bisa jadi lirrada' wa zajar. Bisa jadi untuk peringatan yang keras atau larangan. Sekali-kali jangan begitu, sekali-kali tidak. Taib. Bisa jadi adalah ala al-istiftahiyah, ketahuilah gitu, ala untuk pembuka, ketahuilah begitu. Bisa jadi adalah haqqan, sungguh. Taib. Bisa jadi adalah la nafiyah, tidak. Taib. Jadi maknanya ada beberapa tergantung konteksnya. Nah, konteksnya di sini apa? Di sini adalah lirrada' wa zajar, larangan dan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan begitu. Kalla, jangan begitu. Maka kita berhenti tadi. Kenapa? Karena kalau kalla bermakna ar-rad, bantahan atas pernyataan sebelumnya, atau bermakna ar-rada' wa zajar, maka kita boleh berhenti. Tapi kalau bermakna ala, bermakna haqqan, maka kita lanjut. Nah, ini sebagaimana yang kemarin kita bahas pada daurah waqaf dan ibtida. Waqaf pada kata kalla dan bala, dan juga sebagian kata dalam Al-Quran. Karya dari Syekh Al-Allamah Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah guru dari guru kami, masih hidup di Mesir. Tayyib. Jadi itu adalah karya yang sangat bagus berkaitan dengan waqaf ibtida, sehingga kita bisa mentadaburi Al-Quran. Di sini kalla boleh berhenti. Walaupun kalau namanya boleh berhenti, lanjut boleh nggak? Kalla innaha tadhkirah. Boleh. Kalau kita menjadikan kallanya di sini sebagai apa? Haqqan atau sebagai ala, berarti kita sambung kalla innaha tadhkirah. Begitu ya. Jadi nggak harus berhenti, nggak. Boleh berhenti. Baik, kalau boleh berhenti berarti lanjut juga boleh. Mafhum insyaallah. Faman syaa'a dzakarah. Jadi faman syaa'a, tipiskan. Syaa'a dzakarah mat wajib fi suhufi su. Jadi tebalkan su. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Baik, jadi kafnya tipiskan. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu, tipiskan. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya-nya bertasydid, kita tekan sedikit. Ayyi. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Nah, sebagian berhenti pada kata min nutfah. Khalaqahu faqaddarah. Baik. Tapi kita lanjut tidak mengapa. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Tebalkan. Fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Baik, sampai ayat ini saja. Baik, barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz.
Ikhwatiman rahimanallahu yakum, bagi bapak-bapak sekalian, kami sudah membuka untuk interaktif kepada antum sekalian di line telepon 0813 1829 4352. Kami persilahkan untuk ikhwan saja untuk membaca surat Abasa. Falyatafadhal masykuran, kami persilahkan untuk antum. Dan mungkin juga bagi pemirsa dimanapun antum berada, ya apabila ingin menanyakan sesuatu mengenai tajwid dan berkaitan dengan materi kali ini, kami persilahkan juga untuk mengirim WA-nya di 0813 1445 5557. Tafadhal masykuran. Taib, sudah terhubung? Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Wisnardi dari Duri. Dengan Bapak Wisnardi di Duri. Duri. Iya. Oh, Duri ya, Bu ya. Ya, mangga. Tafadhal masykuran. Silakan Bapak Wisnardi. Ya, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin, ya-nya syaita, jangan syaita seperti berharakat ya-nya. Syaita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hamzahnya jelaskan ya. Anja'ahul a'ma. Hamzah dulu, a, kemudian ain. A'ma. Anja'ahul a'ma. Naam. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Terus? Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Hurufnya pendek. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jangan fatan tebal itu. Fatan tipiskan ya. Fatanfa'ahu. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Naam. Amma man istaghna. Taib. Fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla. Hamzahnya jelaskan. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Taib. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Hu-nya pendek. Fa anta anhu talaha. Talaha, haknya ditasydid. Fa anta anhu talaha. Naam. Kalla innaha tazkirah. Naam. Faman syaa'a zakarah.
Faman syaa. فمن شاء ذكره Terus? في صحف مكرمة Fi suhufim, panjangkan gunnahnya. Fi suhufim mukarramah. في صحف مكرمة Dan mukor, bukan mukor, muka. Kayaknya tipis ya. Ka dibuka. Mukarramah. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة Marfu'atim, gunnah. مرفوعة مطهرة Mutahhara, tasdid. مرفوعة مطهرة Mutahhara, ditasdid Pak, haknya Pak. Mutahhara. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة Naam. كرام بررة قتل الإنسان ما أخفره Qutilal insanu ma akfarah. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه Naam. من نطفة خلقه فقدره Tebakan nutfatin. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره Mas-sabila, gunnahnya panjang, Pak. Summas-sabila. ثم السبيل يسره Yassara, gunnah apa tasdid-tasdidnya antum? ثم السبيل يسره Naam. ثم أماته فأقبره Naam. ثم إذا شاء أنشره Jayyid. Barakallahu fiik. Bapak siapa tadi namanya, Afwan? Bisnabi. Di Duri ya. Iya, Ustaz. Di sana ada tahsin, Pak? Insya Allah ada, Ustaz. Ya, dengan Ustadz siapa? Dengan di Yayasan Baitul Huda, Ustaz. Dengan Ustaz Rio untuk Oh. Ini ada Ustadz Ahmad Remanda bukan? Asma Ramadan nggak ada, Ustaz. Cuma kita Ustaz Rafan pembimbingnya. Oh begitu. Nah, barakallahu fiik. Ya, semoga istiqomah terus ya. Insya Allah, Ustaz. Nah, Taib, ada mau tanya? silakan Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak Wisnardi dari Duri. Tidak ada Bapak ya? Nggak ada, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Sama-sama Bapak, terima kasih atas partisipasi antum untuk interaktif di malam ini. Taib, silakan kami membuka lagi di line telepon 081318294352. Tafadhol masyuron. Ya, sudah ada yang masuk kembali. Kami persilahkan, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana Bapak? Zain Abdullah dari Bandung, Ustaz. Taib, Bapak Zain Abdullah dari Bandung. Tafadhol masykuran.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن Kita lanjut. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Tadi ya untuk kalla pada awal surah Abasa, jadi ada kalla lagi nanti yang kalla yang berikutnya itu lanjut, tapi kalau yang awal tadi yang kalla innaha tadhkirah itu boleh berhenti, boleh juga lanjut. Tergantung kita bawa sebagai makna apa. Nah, kalau yang kedua tadi disambung saja. Ya. Kalau yang kedua disambung saja, kalla yang keduanya. Ya, kalau yang kedua disambung. Jadi kalla yang kedua pada surah Abasa ini disambung, yaitu pada ayat yang kalla lamma yaqdi ma amarah, itu disambung. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zain Abdullah di Bandung sebagai penelpon kedua untuk interaktif malam ini, dan kami masih membuka di line telepon 081318294352. Tafadhol masykuran. Tapi mungkin ada satu pertanyaan Ustadz yang akan kita bacakan ya sebelum kita mengangkat telepon yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Abu Usamah di Cikarang. Ustadz, bagaimana apabila kita mensukunkan pada mat aridis sukun dengan rom, ya, itu dibaca rom ataupun tidak ya ketika mat aridis sukun, yaitu terakhiri dengan dhammah, kemudian kita ingin membaca dengan rom, apakah tetap dibaca dengan aridis sukun 246 atau bagaimana? Fadhal. Jadi pertanyaannya kita ulangi bahwa bagaimana jika kita wakaf pada mat aridis sukun, ya bisa jadi misalkan nasta'inu atau ar-rahmanir rahimi gitu ya. Jadi waqaf pada mad arid lisukun tapi pengen bacanya dengan raum.
bagaimana panjangnya? Apakah berlaku sebagaimana panjang mad arid lisukun yaitu 2, 4, 6 atau bagaimana? Taib. Kaidah pertama bahwa mad arid lisukun kalau kita baca dengan sukun maka panjangnya 2, 4, 6. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-alamin. Al-alamin. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu kalau kita baca dengan sukun ya. Sekarang pertanyaannya kalau kita baca dengan rom gimana dong? Apakah sama 2, 4, 6 atau beda? Tayyib. Yang kedua, kaidahnya adalah bahwa raum itu cara bacanya adalah seperti hukum saat wasal. Warraumu kal wasli. Dan hukum pada raum sebagaimana saat wasal. Sekarang pertanyaannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, itu kalau wasal berapa harakat? Apakah 2, 4, 6 atau 2 saja? Kalau wasal, misalkan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu hdina. Jadi nasta'inu berapa harakat ketika wasal? 2 saja. Nah, maka hukum raum sebagaimana saat wasal, yaitu 2 saja. Jelas insyaallah? Jadi kalau pengen baca dengan raum, maka hukumnya sebagaimana saat wasal. Mad arid disukun saat wasal jadi apa? Mad tabi'i biasa. Berapa panjangnya? 2 harakat saja. Nah, berarti kita baca 2 harakat saja. Contohnya, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi bukan nasta'in. Bukan, tapi nasta'in. Hanya 2 harakat saja. Jelas? Ini yang dhammah. Contoh lain pada yang kasrah, misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi 2 harakat saja, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Bukan. Tapi 2 harakat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini nanti insyaallah kita akan bahas secara detailnya pada pekan depan insyaallah. Gimana kita kalau baca mad arid lisukun dan mad lin dengan sukun biasa, dengan raum dan dengan ismam. Kita akan praktekkan nanti insyaallah. Jelas insyaallah ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah, jazakumullah khairan. Insyaallah berarti sudah terjawab bersama pertanyaan dari Abu Usama di Cikarang. Mungkin begitu juga bagaimana cara membaca ismam. Ya insyaallah nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Makanya tetap standby di Ahsan TV bersama dengan kami di acara Talaq Tafsir Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Taib, mungkin kami memberikan kesempatan satu lagi untuk penelpon terakhir untuk interaktif di line teleponnya 0813 1829 4352. Tafadhal, kami persilahkan. Oh, taib. Taib, ikhwati iman rahiman lawayakum. Mungkin sebagai penutup, ini ada sebuah pertanyaan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ustadz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Nah, di ayat quru' tersebut itu apakah dibaca dengan mad wajib muttasil atau dibaca dengan mad arid disukun? Ustaz, tafadhal masykuran. Naam. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Taib. Quru di situ adalah mad wajib muttasil tapi dalam kondisi waqaf. Kan gitu ya? Jadi ini tadi kan kalau kita waqaf bisa jadi adalah mad arid lisukun atau mad lin, bisa jadi waqaf pada mad wajib muttasil, bisa jadi waqaf pada sukun yang bukan mad. Kan gitu. Sudah dibahas tadi. Kalau di sini apa? Quru. Di sini ada mad ketemu dengan hamzah. Itu mad wajib muttasil. Di saat yang bersamaan dalam satu kasus pula bisa disebut sebagai mad arid disukun karena dia disukunkan karena waqaf kan gitu. Tetapi ada kaidah pada mad kemarin namanya aqwas sababain yang kita praktekkan yang lebih kuat yaitu apa? Sebagai mad wajib muttasil. Contoh, kalau kita baca mad arid disukunnya 2 harakat di tempat lain misalkan ketika baca alhamdulillahi rabbil alamin 2 harakat. Saat ketemu thalathata quru' harakat juga? Tidak. Kenapa? Karena ini matnya lebih kuat daripada mad arid disukun yaitu mad wajib. Berapa panjangnya? 4. Jadi nggak bisa 2 tapi 4. Jadi kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin 2 harakat saat ketemu dengan thalathata quru' berarti berapa? 4 harakat. Jelas insyaallah. Kalau seumpamanya
ternyata mad arid lis-sukunnya itu 4 harokat, ketemu dengan mad wajib di sini kita baca berapa? Bisa 4 harokat juga Mas Yan. Baik. Tapi kalau semuanya mad arid lis-sukunnya 6 harokat misalkan. Orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat ketemu dengan thalathata quru bukan 4 harakat tapi ngikut 6 harakat. Kenapa? Karena ini tidak boleh kalah dari mad arid lis sukun. Jelas insyaallah? Itu namanya qaidah aqwas sababain. Kemarin sepertinya sudah kita bahas pada pembahasan mad. Betul insyaallah? Tayyib. Nah, adapun apakah nanti bacanya dengan sukun ataukah dengan raum atau dengan ismam, itu nanti ada pembahasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jelas? Jelas. Tayyib. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan yang telah diberikan pada kesempatan berbagi. InsyaAllah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebagai penutup, ikhwatu iman rahiman wa yakum, penjelasan yang kita dapat poin-poin dari pertemuan malam ini yaitu macam-macam sukun yang terjadi karena waqaf ya. Yang pertama adalah karena arid di sukun tersebut sendiri. Yang keduanya karena mad wajib mutasil, dan yang terakhirnya adalah dikarenakan huruf biasa atau sukun tanpa adanya mat. Kemudian ikhwatu iman rahiman wa yakum, dengan adanya harokat juga kita mengenal ada 3 macam bacaan. Yang pertama, apabila dhammah maka bisa dibaca dengan sukun asli atau sukun mahat. Kemudian yang keduanya dengan raum, dan yang ketiga adalah dengan ismam. Sedangkan apabila dia berharokat kasroh di akhirnya bisa dibaca dengan 2 kondisi, yaitu dibaca dengan sukun biasa dan raum. Sedangkan apabila berharokat fathah hanya bisa dibaca dengan sukun saja. Mungkin itu ringkasan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwatu iman rahiman wa yakum, semoga Allah senantiasa memberikan kepada antum dan kita semuanya, dan terutama guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafidhullah ta'ala, kesehatan senantiasa dan barokah dengan ilmunya, dan semoga kita terus dan semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.